ana peperangan ing jero. Amarga para pangkat akeh sing padha salah paham. Nah, ini bisa diartikan bahwa nanti akan ada terjadinya perang saudara. Ini bisa antar negara atau bisa di dalam negara, terutama perang saudara di dalam sebuah negara. Nah, di situ peperangan ini terjadi karena adanya perang yang tidak hanya fisik saja. Bisa saja perang itu terjadi karena perang ideologi atau paham tertentu yang tidak, bisa saja antar agama tertentu. Intinya adalah perang terutama di ideologi. Ojo turu sore kaki, ono diwangan lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang prediksi-prediksi atau ramalan Prabu Jayabaya untuk setelah bulan Suro ini. Apa saja yang bakal terjadi? Kita semua tahu bahwa Prabu Jayabaya, beliau adalah seorang raja yang bijak. Di samping itu, beliau adalah sosok seorang raja yang sangat dekat dengan Tuhannya. Pikirannya sangat jernih, hatinya sangat bening, sehingga bisa melihat dan memprediksi apa-apa yang bakal terjadi di kemudian hari. Dan sudah sangat terbukti banyak sekali prediksi-prediksi Jayabaya ini menjadi kenyataan. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah setelah bulan Suro tahun 2025 ini. Bagaimana tentang ramalan Jayabaya ini? Yang pertama, beliau, Raja Jayabaya, memprediksi bahwa dalam bidang ekonomi, beliau meramalkan yang bunyinya wong golek pangan koyo gabah den interi. Jadi orang yang mencari makan atau sumber daripada kehidupan itu seperti gabah diinteri. Yang artinya pagi dibuat siang, siang dibuat malam, malam dibuat pagi, dan begitu. Artinya memang sangat susah sekali untuk mendapatkan bahan makanan terutama. Nah, hal ini bisa dibuktikan dengan adanya inflasi dan resesi. Sebagai contoh, dalam belahan dunia sekarang ini sudah banyak terjadi peperangan, unggul-unggulan senjata.
seperti Ukraina dengan Rusia, kemudian saat ini melebar lagi kemarin ya antara Iran dengan Israel. Nah, ini adalah perlombaan teknologi ke depan. Mereka bisa mahir dan bisa unggul dalam bidang teknologi ke depan. Tetapi untuk mencari makan, untuk mencari sumber kehidupan, itu seperti gabah dan interi. Sangat susah sekali. Dan ini akan terus berlanjut setelah bulan Suro tahun 2025 ini. Jadi kemarin antara Iran dengan Israel ini hanya untuk adu kekuatan senjata saja. Nanti siapa yang unggul senjatanya lah nanti akan unggul-unggulan terus. Dan ini akan terus berlanjut. Ini berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Maka orang mencari makan ibaratnya golek pangan koyo gabah dan interi. Ini sangat susah sekali. Kemudian ramalan selanjutnya, ramalan Jayabaya yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025 ini, beliau mengatakan bahwa pasar hilang kumandangi. Yang artinya bahwa pasar secara fisik, jual beli barang secara fisik ini akan sepi. Karena era akan berganti dengan era online, era-era digital sekarang. Jadi transaksi yang terjadi saat ini dan ke depan itu sudah tidak seperti zaman dulu lagi, yang antara pembeli dan penjual ini saling bertemu, kemudian saling tawar menawar barang, bahkan juga bisa barter antar barang dengan barang. Tetapi saat ini sudah beda. Jadi pasar hilang kumandangi. Jadi transaksi jual beli sekarang sudah tidak harus ketemuan. Tidak harus penjual dan pembeli langsung ketemu. Karena eranya sudah era digital, sudah online sekarang. Dan ini akan terus berlanjut. Kemudian yang selanjutnya, ramalan Jayabaya yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025 ini adalah akeh wong nyekel bondo nanging uripe sengsara. Jadi ke depan ini banyak sekali orang yang kaya dalam hal harta, dalam hal benda, mungkin juga rojo brono ya. Kemudian nanti juga emas picis semacam itu. Nanging uripe sengsara. Tapi kenapa hidupnya ini sengsara? Karena memang tidak ada barang yang bisa dibeli. Uangnya ada, tetapi barang yang dibeli itu tidak ada. Terutama ini adalah bahan-bahan kebutuhan pokok. Nah, ini dibuktikan ya. Dengan adanya perang saat ini yang belum selesai antara Rusia dan Ukraina, ya, ini juga akan semakin parah dan ini akan merembet ke negara-negara yang lain. Itu bisa saja terjadi. Kemudian Iran, belum lagi nanti India, Pakistan, ini sudah jadi dipergolakan dunia ini, terutama ini sudah mulai seperti ombak samudra, saling menggulung satu sama lain. Terutama akan terjadi yang namanya krisis pangan dan energi secara global. Nah, ini sudah diramalkan oleh Prabu Jayabaya, yaitu akeh wong nyekel bondo nanging uripe sengsara. Jadi ke depan ini akan semacam itu. Terutama bahan makanan ini akan krisis pangan dan energi, terutama ini pangan dan energi secara global. Lalu ramalan selanjutnya yang akan terjadi setelah bulan Suro tahun 2025 ini di bidang perpolitikan. Kalau kita lihat di bidang perpolitikan dunia, ini akan semakin panas.
Beliau mengatakan bahwa besok yen ana peperangan teko kulon, saka wetan, kidul lan lor, akeh wong becik saya sengsara, wong jahat saya seneng. Jadi dengan pergolakan politik yang ada di dunia ini, yang semakin panas ini, maka apa? Ini bisa saja nanti akan menyebar ke berbagai negara-negara yang lain. Dengan unggul-unggulan senjata ini mana yang paling baik, nanti diungguli lagi menciptakan senjata yang lebih canggih lagi, negara yang lain juga begitu bersaing, dan begitu seterusnya. Jadi ini nanti dengan adanya pergolakan politik yang semakin panas di dunia ini akan kelihatan bahwa orang yang baik itu juga akan sengsara. Dan orang yang jahat, terutama yang megang kendali-kendali dunia ini dia akan senang. Nah itu yang diramalkan beliau Prabu Jayabaya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5, Prabu Jayabaya juga menyebutkan di dalam ramalannya bahwa ana peperangan ing jero, amarga para pangkat akeh sing padha salah paham. Nah, ini bisa diartikan bahwa nanti akan ada terjadinya perang saudara. Ini bisa antar negara atau bisa di dalam negara, terutama perang saudara di dalam sebuah negara. Nah, di situ peperangan ini terjadi karena adanya perang yang tidak hanya fisik saja. Bisa saja perang itu terjadi karena perang ideologi atau paham tertentu yang tidak, bisa saja antar agama tertentu. Intinya adalah perang terutama di ideologi. Nah, ini bisa merambat ke perang secara fisik. Makanya dikatakan bahwa ana peperangan ing jero amarga para pangkat akeh sing padha salah paham. Jadi untuk bisa menerima paham atau ideologi antar kelompok, antar golongan, antara orang satu dengan orang lain, ini saling salah paham. Tidak adanya lagi saling hormat menghormati antar sesama manusia dan antar pemeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Ini sudah mulai menipis dan akan berkurang, maka bisa terjadi peperangan ideologi itu tadi. Kemudian selanjutnya, yang nomor 6, ini tentang kondisi alam yang akan terjadi. Beliau mengatakan bahwa bumi saya suwe saya mengkerep, banjir bandang ana ning dindi, gunung jeblok tan anjarwani, tan angimpeni. Artinya bahwa kondisi alam ini juga keseimbangannya sudah mulai terganggu, sehingga banyak terjadi banjir di mana-mana. Kemudian juga ada bahaya-bahaya tentang gunung yang meletus, yang tidak ngasih tanda-tanda dulu. Sehingga ini banyak mengakibatkan yang namanya akeh udan salah mongso. Jadi sudah hujan, kemarau itu sudah tidak pada tempatnya lagi. Keseimbangan alam ini sudah terganggu. Nah, inilah ke depan otomatis alam ini akan menyeimbangkan dirinya sendiri, akan menyelaraskan dirinya sendiri dengan adanya bencana-bencana itu tadi. Ya, jadi itu ada beberapa ramalan Jayabaya yang akan terjadi di tahun 2025 setelah bulan Suro ini. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang terpenting bagi kita adalah terus menjalankan
kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Kalau di Jawa ada istilah hamemayu hayuning bawono. Jadi tugas kita adalah ikut menjaga dan melestarikan keseimbangan dan keserasian alam semesta. Dan juga membangun karyena tias ing sasomo. Yang artinya bahwa kita semua harus menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.